Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 ATKP 3 ingin mempresentasikan mata pelajaran PAI tentang bab pernikahan. Perkenalkan, nama saya Nura Nuraini. Saya akan menjelaskan tentang makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mistakan galizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual tentang perkawinan. Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman biologis, pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Materi selanjutnya, hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Poin A, jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Poin B, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Poin C, sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. D, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggung jawabnya. Poin E, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dina Marsya Aulia akan menjelaskan tentang rukun dan syarat-syarat nikah. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Rukun nikah yang pertama adalah harus adanya calon suami. Syaratnya: 1. Beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. Yang kedua, rukun nikah harus adanya calon istri dengan syarat beragama Islam. Yang kedua, tidak terpaksa. Yang ketiga, bukan muhrim. Yang keempat, tidak bersuami. Yang kelima, tidak sedang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah yang ketiga, harus adanya wali dengan syarat: 1. Mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. 2. Laki-laki merdeka. 3. Adil. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh.
Rukun nikah yang keempat adalah adanya 2 orang saksi dengan syarat: pertama, beragama Islam; kedua, dewasa; ketiga, sehat akalnya; keempat, tidak fasik; dan kelima, hadir dalam akad nikah. Rukun yang terakhir adanya ijab dan qabul dengan syarat, dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Harus benar-benar adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali atau 2 orang saksi yang muakkadah atau adil. Hadis riwayat Ahmad. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Isma Duyanti, saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang muhrim. Muhrim menurut pengertian bahasa muhrim berasal dari haramkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang ke-1, ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusun. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusunan. Yang bagian ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang ke-1, ibu dari istri mertua. Dan yang kedua, anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri, yaitu istri dari ayah, baik sudah cerai atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawin oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa. Keempat, menantu, yaitu istri dari anak laki-laki baik sudah dicerai maupun belum. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, misalnya haram melakukan poligami atau memperistri sekaligus terhadap 2 orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya. Lihat Quran Surat An-Nisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Yuliana, saya akan melanjutkan materi tentang pernikahan. Dalam pernikahan ada wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wali nasab, yang kedua ada wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ayah kandung atau ayah tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua, kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah.
Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedua, ada wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang ke-1, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh abad tidak ada. Yang ketiga, wali akrob bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. 4. Wali nasab sedang berihram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedelapan, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Daruqutni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Sri Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi tentang hikmah. Dalam pernikahan, ada hikmahnya, terdiri dari 5 hikmah. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seks. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.